Kemudian yang keempat, saya lupa. Cut. Gak diulang tadi. Nggak usah, Diulang. Pak. Nggak usah ya kawan pajak ya, lanjut aja. Kita tidak ada Janganlah yang diulang mengulang ini. di sini. Yang ini diulang. Jadi saya ulang. Baik. Ini klarifikasi Pak Nanang memang. Memang kalau karena PPNBM bukan pajak Pak Nanang. Gimana Pak? Jadi terkait BM tadi, barang mewah tadi Pak. Oke, jadi PPNBM itu pertimbangan di undang-undang untuk barang bisa dikenakan PPNBM. Itu ada 4. 1, bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Ya. 2, biasanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Oke. Yang ketiga, Masyarakat tertentu. masyarakat tertentu saja. Ya. Kemudian yang keempat adalah untuk menunjukkan status. Nah itu, jadi ada 4 batasan yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menentukan barang ini masuk kategori PPNBM atau tidak. Oke. Jadi tapi terlalu luas Pak ya berarti Pak ya? Ya. Jadi Luasnya maksud saya berapa kali berapa ini luasnya? enggak, bukan Pak. Ini kita nggak ngomongin tanah Pak ya, beda ceritanya. Jadi memang tidak secara rigid ditentukan batasan-batasannya di undang-undang ya. Kita bicara undang-undang. Dia hanya menyebutkan semacam kriteria. Ya tadi bukan kebutuhan pokok. Tentu ketika kita bicara kebutuhan pokok ya tentu saja beras tidak akan kena PPNBM. Betul. Karena masyarakat Indonesia menjadikan beras sebagai kebutuhan pokok. Iya. Tapi kalau misalnya Pak, handphone misalnya, tentu bukan kebutuhan pokok ya. Karena banyak juga orang kita yang nggak punya handphone pun masih bisa menjalani hidupnya gitu. Nah, handphone misalnya Pak, kayak tadi saya contohin tadi, ada yang harganya di bawah 2 juta, 3 juta, ya. Range harganya bervariasi. Ada yang sampai bahkan 20 juta mungkin, seharga motor baru gitu. Apakah di satu jenis barang, handphone sendiri itu mungkin nggak jadi kena PPNBM Pak? Untuk peraturan sekarang itu, saya ngebayangin tadinya kena sih, harusnya udah kena aja nih, handphone 20 juta gitu. Jenis-jenis barang yang dikenakan PPNBM itu memang mengalami perubahan-perubahan mengikuti perkembangan zaman. Iya. Jadi untuk membedakan kelompok barang yang dikenakan PPNBM itu jenisnya ada 2 Mas. Oke. Ada jenis kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor. Dibedakan menjadi 2. Oke. Nah, di kelompok selain kendaraan bermotor, kalau handphone ya misalkan handphone itu tidak ada sekarang. Jadi tidak masuk ke dalam kelompok barang yang menjadi objek PPNBM. Untuk yang non kendaraan bermotor itu ya. Selain kendaraan bermotor, meskipun Mas Najib bilang, wah ini harganya mahal. Tapi karena itu tidak masuk dalam list daftar peraturan pemerintah yang mengatur mengenai objek PPNBM itu ya nggak kena. Oke. Jadi kenanya hanya PPN aja. Jadi secara umum ada di PPNBM itu yang dikenakan itu adalah yang kendaraan bermotor dan non kendaraan bermotor. Ya. Kalau kendaraan bermotor oke lah Pak, kita paham lah motor, mobil gitu ya. Kalau yang non kendaraan bermotor tuh contohnya apa Pak? Apartemen. Tapi apartemen yang harganya kalau nggak salah 30 miliaran. Ada Pak ya? Apartemen 30 miliar Pak? Saya baru denger nih Pak. Kondominium sama apartemen beda ya Pak? Beneran Pak. Saya kadang-kadang bingung sama istilah-istilah. Oke lah kalau rumah susun, apartemen ya. Itu biasanya kita dengar kalau rumah susun ya mungkin yang level-levelnya bukan yang mewah gitu ya. Terus kalau kita ngomong apartemen yang mahal gitu. Kalau kondominium tuh? Kondominium ya komplek perumahan mewah kali ya.
Bukan semacam apartemen tapi yang level mewah gitu, bukan ya? Apa Mas bedanya kondominium sama apartemen? Nanti kita cari definisinya. Coba tolong ya kawan pajak yang tahu boleh komentar intinya nanti. Intinya kalau kita lihat dari harganya. Tapi memang di PP-nya, di peraturan pemerintahnya ada disebutkan itu ya Pak? Iya. Si kondominium. Oh, memang disebutkan 30 ya? M. Seingat saya 30 M ya. Ya, itu kan kalau harga kan di PP bisa naik turun ya di peraturan pemerintah ya, karena dia menyesuaikan dengan harga beli juga paling baik. Harga yang berlaku di masyarakat saat itu. Saya dulu pernah dikasih tahu salah satu atasan saya, Mas. Jangan mengukur kantong orang dengan kantong kita, Mas. Oke. Jadi kalau merasa itu mahal menurut Mas Najib, menurut orang lain belum tentu. Jadi bukan mahal Pak, tapi emang saya nggak punya duit. Oh, Masya Allah. Karena saya pernah menemukan bukti potong. Harga rumahnya di atas 20 M. Harga rumah? Iya. Rumah atau apartemen saya lupa ya. Ya bangunan lah Pak ya 20 M. Ada Mas. 20 M Pak? Ada. Ntar kawan pajak saya mau merenung dulu. 20 M kayaknya. Kan itu objek PP 22. Oke. Jadi ada bukti potong seperti itu ada. Saya pernah menemukan. PPh 22 atas barang mewah ya. Tapi kan saya nggak boleh nyebut nama. Pak. Pokoknya saya pernah menemukan itu. Jadi ada. Ada ya. Ada. Jangan mengukur dompet orang dengan kemampuan dompet sendiri. Jangan mengukur isi kantong orang dengan isi kantong kita. Oke, jadi sebetulnya nggak ada yang namanya barang mahal ya kawan pajak. Adanya kamu yang nggak punya uang. Saya jadi sedih Pak. Nah Pak, jadi kendaraan bermotor juga ada spesifikasinya sendiri Pak ya? Ada, dan itu banyak sekali tarifnya. Di PP itu disebutkan memang secara rinci? Nanti ada PMK-nya, jadi di bawah PP ada PMK-nya. Peraturan Menteri Keuangan? Ya. Oh, disebutkan rinci kriteria-kriteria yang kena PPNBM, dan tarifnya tuh variatif Pak? Variatif. Bisa besar, bisa kecil gitu ya? Iya. Itu semua berarti ada di PMK tarifnya? Ada di PMK-nya. Peraturan Menteri Keuangan. Ya. Oh, berarti dia lebih fleksibel bisa dibilang Pak ya? Iya, tapi ya itu tadi mengikuti perkembangan zaman. Iya. Biasanya seperti itu. Kalau sepeda motor yang Mas Najib pakai ya enggak lah, itu enggak. Emang Bapak tahu saya naik motor apa Pak? Enggak tahu kan Pak? Tahu, Vario ya. Bukan. Nggak boleh nyebut merek Pak. Kan nggak di endorse. Keceplosan. Ya, kalau motor masuk mewah tuh mungkin yang cc besar Pak ya? Iya. cc besar yang 250 ke atas atau 500? Ya betul. Sampai dengan 250 cc itu tidak dikenakan PPNBM. Sampai dengan 250 cc. Iya. Di atas itu masuklah di kategori tadi barang mewah, sehingga di PMK itu nanti diatur gitu ya tarifnya segala macam ya. Dan PMK-nya itu mengatur tarifnya. Kayak mobil juga kan yang LCGC itu nggak kena PPNBM katanya Pak. Nah kalau mobil itu ada lebih rigid lagi Mas. Mohon maaf saya nggak hafal semua karena lebih rigid. Kalau mobil? Karena satu cc-nya berapa. Oke. Yang kedua tingkat emisi karbon CO2-nya itu juga diukur. Oh, itu diatur juga. Diatur. Kemudian kapasitas pemakaian bensinnya, bahan bakar itu mempengaruhi juga. Konsumsi bahan bakarnya. Konsumsi bahan bakarnya itu mempengaruhi penentuan tarifnya, betul. Oh. Kemudian sekarang ada juga yang mobil listrik, itu masih dapat fasilitas kan mobil listrik. Mobil listrik ya. Itu memang peraturan baru ya masih Pak? Ya masih baru lah, kalau mobil listrik kan mungkin masih baru. Itu masih dapat fasilitas. Ada tidak yang tarifnya misalkan tarifnya 15%, tapi DPP-nya 0%. Kan ujung-ujungnya nggak ada jadinya kan. Nah itu salah satu fasilitas mobil listrik seperti itu. Oke. Nah Pak, terkait PPN sama PPNBM, tadi Bapak bilang kan kalau dulu formulir 1111 ya, terus 1485 ya, itu kan masih bentuk kertas ya dulu ya? Ya. Penyampaiannya. Jadi diisi tulis tangan, disampaikan ke kantor pajak, pelaporannya gitu. Nah kalau yang sekarang nih Pak, kalau PPN, pemungutan PPN, PPNBM, itu cara pelaporannya seperti apa Pak? Kalau yang terbaru sekarang Pak? Oke, pemungutan PPN. Kita bicara pemungutan PPN dulu ya. Ya. Pemungutan PPN itu kalau secara teori itu ada 3 Mas. Secara teori?
masih dari menurut profesor ini ya. Profesor Belanda ini Pak. Ya. Ada juga sebenarnya buku-buku lain yang membahas itu. Tapi kenapa harus Belanda terus Pak? Ya karena tadi mungkin ada pemain sepak bola kita banyak keturunan Belanda kali. Wah, iya betul juga sih Pak. Kayaknya cuma Jordi Amat yang Spanyol sih Pak. Sisanya Londo Pak. Oke. Ya, ada tiga. Yang pertama adalah subtraction method atau kadang ada buku yang menulis direct subtraction method. Metode menghitungan langsung ya, direct. Ada yang tapi yang kedua adalah indirect subtraction method. Yang ketiga adalah addition method. Addition ini tambahan ya. Nah, dari ketiga metode penghitungan PPN itu, metode pemungutan PPN-nya tadi, yang digunakan di negara kita adalah indirect subtraction method. Ya, kalau indirect itu berarti secara tidak langsung tadi, makanya perlu yang namanya faktur pajak. Nah, jadi ketika PKP menjual barang, dia pasti wajib menerbitkan faktur pajak. Iya. Nah, dari faktur pajak tadi kan jadi faktur pajak keluaran bagi dia. Iya. Ketika dia beli barang tadi, dia terima juga faktur pajak, namanya faktur pajak masukan. Nah, karena dinamakan indirect berarti yang dikurangkan adalah PK dengan PM. Pajak keluaran dikurangin pajak masukan. Bedanya dengan subtraction method yang direct. Kalau direct itu adalah harga jual dikurangi harga beli, selisihnya itu dikalikan dengan tarif. Jadi diselisihin dulu, baru dikalikan tarif. Iya. Kalau yang indirect itu pajaknya dikurangi pajaknya. Pajak dikurangi pajak. Jadi harga belinya udah dikalikan tarif, harga jualnya juga sudah dikalikan tarif, baru pajak-pajaknya inilah yang diselisihkan. Betul. Kalau yang konsep direct subtraction method itu harganya dikurangkan dulu, diselisihkan, baru kali tarif. Tapi konsep yang pertama kali dipakai oleh yang disebut pencetus PPN, ya bukan PPN sebenarnya, dulu namanya bukan PPN. PPN itu kan istilah yang pertama kali dipakai oleh Perancis ya, karena negara pertama menggunakan PPN itu Perancis tahun 54. Ada salah satu ahli dari Jerman itu, Carl Friedrich von Siemens, itu menggunakan formula yang tadi, yang direct subtraction method. Yang harganya dikurangin dulu, baru dikalikan tarif. Iya, itu. Nah, baru di kemudian hari ada profesor dari Amerika namanya Thomas Adam itu menggunakan indirect subtraction method itu. Yang dikalikan tarif dulu, pajak-pajaknya baru diselisihkan. Nah, yang digunakan sekarang adalah di negara kita indirect subtraction method. Addition method itu caranya adalah menambahkan unsur-unsur pertambahan nilainya. Misalkan kalau secara mudahnya adalah kayak income statement, Mas. Kan ketahuan tuh biaya-biayanya. Ada gaji, ada beli bahan baku, depresiasi, ada laba perusahaan. Nah, itu dijumlahkan. Addition method. Ditambahkan itu semua. Karena sebenarnya unsur pertambahan nilai kan itu. Ya kan? Jadi harga beli ditambah dengan addition. Nah, makanya yang dihitung adalah addition-nya tadi, makanya addition method. Nah, itu yang kemudian dikalikan dengan tarif. Ya. Kalau secara normal hasilnya semua akan sama secara normal. Tapi pasti ada kelemahannya. Kalau yang direct subtraction method, ketika inflasi terjadi, maka rentang antara harga jual dengan harga beli itu akan berubahnya sangat drastis, jauh. Sehingga nanti beban pajaknya menjadi tinggi dong kalau selisih harga jual dengan harga beli. Tapi kalau dengan direct subtraction method yang benar-benar dibayarkan oleh yang dipungut itu adalah PK, kemudian diselisihkan dengan PK, kan berarti pajak dengan pajak. Jadi benar-benar pajaknya lah yang diperhitungkan. Nah, kalau addition itu agak repot. Kenapa? Karena kalau SPT masa PPN setiap bulan harus menghitung itu satu-satu kan repot. Tapi ada nggak negara yang menggunakan addition? Ada. Negara mana tuh, Pak? Saya nggak tahu sekarang ya, tapi saya membaca literatur itu Jepang menggunakan addition method. Ya, tapi terakhir saya pernah baca juga itu sedang direview ya, sedang dikaji lagi ya. Jadi saya nggak tahu perkembangan terakhir ya.
Oh, ada yang pakai metode tersebut ya. Ada. Oh, saya baru tahu. Ya mungkin karena saya juga belajar PPN. Ya seperti yang sudah berlaku sekarang. Ya. Iya kan, peraturannya seperti apa, penyampaian seperti. Nah, itu kan pemungutannya, Pak. Pelaporannya, Pak? Pelaporannya pakai 1111 tadi lewat e-filing kan. Ya tahun depan mungkin berubah lagi ya karena adanya Kortex ya, tapi untuk konteks hari ini ya masih menggunakan aplikasi 11 jenis formulirnya 1111. Tapi sudah dikonversi menjadi elektronik Pak ya, pakai aplikasi sekarang ya. Betul. Yang sifat aplikasi online sekarang. Ya. Kalau zaman dulu masih manual. Saya masih mengalami itu, Mas. Waktu jadi pelaksana seksi PPN tuh SPT masuk, kemudian kami rekam. Yang ngerekam langsung orang KPP-nya? Ya, saya dulu ngerekam, tapi nggak keluar album, Mas. Rekaman mulu, tapi nggak pernah keluar album. Nanti albumnya dijual di restoran tadi, Pak ya? Nggak ada yang denger, Pak. Oh, dulu masih direkam sama petugas langsung, Pak ya? Iya, zaman dulu. Itu kalau masih sekarang dilakuin, berat banget pasti ngerti. Ya, beruntunglah Mas Najib sudah masuk DJP, sudah ada e-filing, ISPT ya. Iya, e-faktur Pak ya. E-faktur. Udah harusnya mengurangi beban administrasi. Jadi dulu lihat SPT sebegini tebel itu udah biasa dulu. SPT PPN. Satu masa tuh Pak? Iya. Satu masa, satu wajib pajak? Yes, dan harus kita rekam. Semuanya? Nggak boleh miss tuh Pak? Nggak boleh. Karena perekaman kita akan dipakai oleh KPP lain untuk mengkreditkan pajak masukan. Terkait tadi faktur pajaknya tadi ya? Kan itu harus sinkron. Iya. Alhamdulillah, saya nggak ngalami. Ya, nggak kebayang kalau masih ngerjain kayak gitu. Nah itu kawan pajak. Jadi kalau misalnya dikatakan sulit, ya ada sulitnya Pak ya. Terkait PPN tadi ya, mau penyampaian. Mudah. Mudah. Belum Pak, nanti mudahnya nanti saya pasti bahas mudahnya kok Pak. Karena kayak tadi Pak, laporan dulu fisik, kertas, ngisinya aja udah capek. Iya. Apalagi kalau dia perusahaan besar. Betul. Yang satu bulan mungkin penyerahan bisa ratusan ribuan mungkin Pak ya. Setelah mereka ngisi kawan pajak, diisi lagi sama petugas KPP, direkam. Iya. 2 kali kerja, ya kan? Iya. Kalau sekarang sudah lapornya pakai elektronik, ya, e-faktur Pak ya. E-faktur, cukup wajib pajaknya ngisi dan itu mungkin sudah ada yang bikin supaya nggak terlalu ribet, diintegrasikan dengan sistem mereka, sehingga faktur pajak mereka menerbitkan invoice dan faktur pajak tidak 2 kali kerja ya Pak ya. Ada beberapa wajib pajak yang saya pernah dengar sih mereka begitu. Jadi cukup mereka ngisi secara sistem sudah terekam. Ya. Nggak lagi 2 kali kerja. Perkembangan teknologi. Ya, dan real time. Jadi misalnya Pak Nanang sebagai penjual ya, bikin faktur pajak, saat itu juga ketika faktur pajak diterbitkan, si pembeli juga bisa terima. Dengan adanya pre-populated. Iya, jadi tidak sulit kayak memudahkan, dulu. Iya. Jadi kalau kata orang tuh gampang-gampang susah Pak ya. Gampangnya 2 kali, susahnya sekali. Tetap harus ngisi, tapi yang ngisi kan wajib pajak doang sekali. Ketika itu doang gitu ya. Jadi untuk penyampaian SPT-nya juga sekarang lebih mudah. Untuk mempelajari PPN ini juga sebetulnya ya nggak dikatakan sulit, nggak juga Pak ya, secara konsep. Ya, tinggal mengalihkan aja tarifnya. Ya, dan apa-apa saja yang kena PPN, apa-apa saja yang tidak kena dan dapat fasilitas itu semua ada aturan di undang-undangnya. Yang terpenting adalah kita mau baca atau enggak. Nah, itu. Baca. Makanya. Baca. Ya. Kalau nggak ngerti, nanya kemana? Ke kantor pajak. Betul. Dan nanya itu tidak dipungut biaya sama sekali. Gitu. Jadi kawan pajak jangan ragu atau jangan takut kalau mau bertanya. Karena daripada kawan pajak itu kalau pakai bahasa puitis berjalan di dalam kegelapan. Apa itu Mas? Nggak tahu dia Pak, dia nggak tahu, tapi karena kepingin komentar kan, dia kira komentar seadanya. Oh, ya kan? Iya. Lebih baik tanya kepada
ahlinya di mana ya? Di KPP bisa ya kan Pak, Kanwil bisa, di sini ada Pak Nanang konon katanya bakal bertahun-tahun sih di Kanwil Jakarta Utara karena beliau adalah ahli dari segala ahli. Beliau bukan sembarang beliau. Saya yang jelas calon ahli kubur, Mas. Waduh, Pak. Ini berat banget bahasannya, ya Allah. Iyalah, calon ahli kubur. Pak, jangan, nanti saya nggak bisa bercanda lagi. Kalau dibilang ahli PPN, terlalu berat bagi saya, Mas. Oh ya, karena biasa aja. Ilmunya selalu berkembang, Pak. Nah, ini ada dosen saya yang pernah bilang juga nih, Mas. Dosen Bapak tahun berapa, Pak? Bapak kerjanya 24 tahun udah. Dia bilang, saya ini nggak pintar. Oke. Tapi ketika ditanya, saya tahu di mana saya harus mencari. Nah, jadi orang menganggap saya pintar katanya. Padahal sih enggak gitu. Itulah yang definisi sebenarnya orang pintar itu bisa nyari di mana jawabannya itu. Jadi memang mungkin dia tidak bisa menjawab waktu itu ketika orang nanya, tapi dia oke, ada yang nanya saya belum bisa jawab, cari dulu ilmunya. Baru nanti disampaikan. Karena kalau dengan bertambahnya umur itu kan ingatan kita enggak seperti waktu muda, Mas. Ingatan Bapak. Oh, saya udah tua ya. Mas Najib yang masih muda ya. Ya, jabatan doang Pak muda, Pak. Ya, jadi jangan malu bertanya, Pak ya. Iya. Nanyanya kemana kalau misalnya tidak tahu secara spesifik nyari di mana ya ke kantor pajak. Betul. Karena di KPP ada help desk. Kawan pajak bisa nanya di situ. Minta dibikinin kelas pajak, misalnya kawan pajak ini adalah mahasiswa atau sekelompok orang yang sedang mulai berusaha gitu Pak ya, lagi bikin usaha, nanya-nanya pajak, itu tanyanya ke kantor pajak karena gratis nanyanya. Tidak dipungut biaya sama sekali. Nah, kawan pajak kalau masih bingung, pegangan. Ya. Pegangin apa aja yang ada di dekat kawan pajak. Kalau pengen tahu lebih banyak lagi tadi seperti yang sudah disampaikan, bisa tanya. Sebentar, Mas. Kenapa, bingung Mas? Pegangan. Iya. Nah, guru saya ada yang protes tuh, Mas, dulu. Guru tahun berapa, Pak? Waktu saya SMA. SMA tahun berapa, Pak? Dia bilang, orang bingung disuruh pegangan. Yang benar itu jongkok katanya. Kenapa? Karena namanya bingung itu pegangan di mana juga dia nggak tahu. Iya. Makanya yang benar jongkok aja. Lah. Kalau udah nggak bingung, baru cari pegangan. Nah, katanya begitu. Boleh ntar lain kali. Setuju nggak setuju ya? Gurunya ntar jadi guru narasumber deh Pak. Guru. Ini guru tahun berapa tadi Pak? Ya tahun 90-an berapa gitu lah Mas. Jauh banget Pak, 90-an. Itu guru, Pak Nanang asli Jakarta bukan? Saya dari daerah. Oh, berarti tadi gurunya juga guru waktu di daerah itu ya? Iya. Oh, saya pikir tapi di Jakarta Utara bakal lama katanya Pak ya? Saya tergantung penugasan Mas. Tergantung penugasan. Jadi kalau penugasan digantung gimana Pak? Nggak mau kan Pak? Kawan pajak ya, kalau mau nanya silakan ke KPP, bisa ke helpdesk. Kalau ke Kanwil juga boleh, tapi bikin dulu daftar kunjungan di kunjung.pajak.go.id. Jadi bisa dipastikan dulu kalau emang mau berkunjung itu bisa di situ. Atau bisa tulis di kolom komentar, tapi harus jelas siapa yang minta kelas pajak gitu ya Pak. Jadi kita bisa merespon. Itu juga bisa kawan pajak komentar di akun media sosial. Silahkan dikomentarin di situ. Jadi Pak saya mau request dulu pernah Pak kami dapat DM direct message ya di IG kantor itu dari Radio Trijaya. Itu pernah. Jadi Radio Trijaya DM lewat IG, mereka minta Kanwil Jakarta Utara jadi narsum lah. Jadi mereka tuh kalau di Radio Trijaya itu kalau saya nggak salah ingat, setiap sore mereka ada bincang-bincang Pak. Sore sekitar jam 4 itu ada bincang-bincang dan mereka cari narsum. Nah waktu itu DM ke kami, ya kita respon. Seperti apa nih butuhnya? Ternyata waktu itu narsumnya via telepon. Jadi nggak datang langsung. Nah itu salah satu contoh yang requestnya via media sosial gitu. Jadi itu bisa. Yang penting nanti kita bikin surat tugasnya Pak. Gitu. Oke Pak Nanang, udah berapa jam? Kayaknya udah bisa jadi satu album gitu. Nanti dijual di restoran albumnya. Oke, sampai di sini dulu podcast Bincang Pajak Kanwil DJP Jakarta Utara.
Pantengin terus akun-akun media sosial Kanwil DJP Jakarta Utara, baik di YouTube, Instagram, maupun di X atau di Twitter. Akunnya adalah @pajakjakut. Ya, @pajakjakut. Di follow, di subscribe. Untuk mendapatkan informasi terkini terkait bidang perpajakan khususnya di wilayah Jakarta Utara. Jakarta Utara saja loh ya. Nah, Jakarta Utara. Saya mudah-mudahan nggak pindah-pindah dari Jakarta Utara. Sampai sini Pak ya. Kita mungkin nanti akan kita sambung dengan topik-topik yang menarik lainnya. Oke Mas. Terima kasih. Luar biasa sekali emang Mas Najib ini. Jangan Pak, jangan di luar, dalam aja biar kena AC. Terima kasih Pak Nanang. Saya pamit undur diri, saya Najib dan saya Nanang. Pak Nanang izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak Kuat Indonesia Maju.